Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Saidina dengan NIM A4 1121040 dari kelas B angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transisi PAUD ke SD. Tugas ini saya buat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan judul Transisi PAUD ke SD. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu transisi. Transisi adalah sebuah proses perubahan dari kondisi tertentu menuju keadaan yang lebih baik. Nah, apa itu program transisi PAUD ke SD? Program transisi PAUD ke SD merupakan sebuah gerakan dari Kemendikbudristek bersama dengan Kemendagri dan Kemenak agar semua anak memperoleh pelajaran yang lebih tepat. Nah, apa yang dimaksud dengan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SDMI atau sederajat dengan cara menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru. Kemampuan fondasi adalah hak setiap anak yang dibangun secara holistik. Bagaimana bentuk lingkungan belajar yang menguatkan transisi PAUD ke SD? Lingkungan belajar yang mendukung penguatan transisi PAUD ke SD adalah lingkungan belajar yang mampu membangun jembatan yang layak agar anak didik dapat aman dan nyaman berjalan hingga mencapai kesiapannya bersekolah. Mengapa penguatan transisi PAUD ke SD itu sangat penting? Pemahaman tentang transisi PAUD ke SD sangat dibutuhkan oleh guru, terutama guru kelas 1 SD. Kenapa? Seperti itu karena anak kelas ini memerlukan dukungan untuk membantu mereka beradaptasi di sekolah yang tentu saja berbeda dengan lingkungan PAUD yang mereka tempuh sebelumnya. Transisi PAUD ke SD memastikan anak mendapatkan hak pendidikan sesuai kondisi kesiapan bersekolah. Transisi PAUD ke SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian dari anak dengan lingkungan belajar yang baru. Langkah-langkah transisi. A. Kolaborasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah hubungan antara PAUD dan SD. Yang kedua itu adalah pentingnya kolaborasi dalam mendukung siswa. Yang ke B, evaluasi kesiapan siswa. Yang pertama itu ada penilaian akademis dan soal anak. Yang kedua, menentukan kebutuhan individu. C. Orientasi untuk orang tua. Yang pertama itu ada informasi tentang perbedaan PAUD dan SD. Yang kedua ada peran orang tua dan mendukung transisi. Nah, D. Pemantauan proses pembelajaran. Yang pertama itu ada adaptasi kurikulum dan metode pengajaran. Dan yang kedua itu ada strategi mendukung perubahan. Ada 6 kemampuan pondasi anak yang perlu dimiliki saat PAUD hingga SD. Jadi, ada 6 yang harus dikuasai anak dan diajarkan pada fase transisi antara PAUD ke SD. Apa saja? Nah, yang pertama itu mengenal agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dari bahasa untuk dapat berinteraksi secara sehat. Nah, yang ketiga, kematangan emosi agar anak itu bisa berkegiatan di lingkungan belajar. Yang keempat itu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri sendiri agar anak bisa mandiri di lingkungan sekolahnya. Yang kelima itu kematangan kognitif. Jadi kalau kita lihat kematangan kognitif ini yang kelima, loh teman-teman, bukan yang pertama. Jadi kalau kalistung dijadikan yang pertama, tentu itu jadi tidak tepat ya. Jadi kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar di situ meliputi literasi dasar, numerasi dasar, dan juga pemahaman dia bagaimana dunia itu bekerja. Nah, yang keenam itu yang paling penting, yaitu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.